Hai, perkenalkan saya Florencia Christine dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C dengan NIM 24040450108. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Kenapa sih terjadi komunikasi? Komunikasi terjadi karena adanya interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, interaksi ini melibatkan komunikasi. Nah, dalam komunikasi terdapat bahasa yang digunakan sebagai pertukaran simbol-simbol yang dapat mereka mengerti bersama-sama. Nah, menurut Deddy Mulyana sendiri, dia mengatakan bahwa bahasa itu adalah serangkaian simbol-simbol yang memiliki makna dan kemudian akan diterjemahkan maksudnya. Nah, dalam bahasa juga terdapat tujuan, yaitu yang pertama sebagai alat interaksi antara individu satu dengan yang lainnya, kemudian sebagai penamaan, misalnya kita sepakat ini namanya adalah smartphone atau gadget. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan sebagai julukan atau penamaan. Kemudian fungsi yang terakhir, tujuan yang terakhir itu adalah sebagai transmisi, yaitu penghubung antara generasi yang lalu ke generasi yang sekarang, kemudian generasi sekarang ke generasi yang akan datang, seperti penghubung. Ini digunakan dalam sejarah, contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk dalam pelaksanaannya. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan menggunakan kata-kata ataupun tulisan. Nah, sebelum kita beralih ke contoh, kita masuk dulu ke dalam unsur-unsur komunikasi verbal. Terdapat 3, yaitu fonologi, sintaksis, juga semantik. Fonologi adalah pengetahuan kita membedakan kata dari berbagai bahasa. Misalnya kita mendengar kata arigatou gozaimasu, oh ini dari Jepang. Danke, oh ini dari Jerman. Nah, yang kedua itu adalah sintaksis, bagaimana pengetahuan kita merangkai kata-kata hingga menjadi kalimat yang berarti. Dan yang ketiga adalah semantik, yaitu bagaimana kita dapat menjelaskan arti dari kata ataupun sebuah kalimat. Itu yang dimaksud dalam unsur-unsur komunikasi verbal. Nah, fungsi dari komunikasi verbal sendiri adalah mengekspresikan, untuk menjelaskan ide yang ada dalam pikiran manusia dikeluarkan melalui kata-kata atau secara lisan dan melalui tulisan. Seperti itu. Kemudian contohnya ini saya buat dalam mind mapping. Contohnya seperti ini. Ada seorang pelanggan yang bertanya, berapa harga jusnya? Dijawab sama penjualnya, cuma 25.000 saja. Iya, seperti itu. Kita beralih ke itulah salah satu contoh dari komunikasi verbal. Lainnya tuh dapat kita temui di jalan, misalnya ada poster, ada spanduk, ada brosur pembelian, brosur penjualan handphone ataupun sebagainya. Itu pun termasuk dalam komunikasi verbal. Kita lanjut kepada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan yang tidak menggunakan kata-kata, karena mereka menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara dalam penyampaian informasinya. Nah, ada 2 tokoh, tapi saya akan menyebutkan salah satunya, saya akan menjelaskan salah satunya. Menurut Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan ada 4 macamnya, yaitu pesan kinestik, yaitu menggunakan gerakan tubuh. Yang kedua itu adalah prokasemik, yaitu jarak yang kita hasilkan dari saat kita berkomunikasi dengan komunikator dengan komunikan. Jarak itu yang membuat interaksi, itu yang membuat pesan. Misalnya saat kita terlalu dekat dengan orang, oh mungkin dia teman dekatnya. Saat kita berjauhan, oh mungkin mereka tidak saling kenal. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pesan artifaktual, yaitu adalah pesan yang tampak dari luar kita. Seperti kita menggunakan aksesoris, gaya rambut, ataupun parfum. Nah, itu menyampaikan pesan tertentu yang dapat diterima oleh orang lain. Kemudian yang keempat, ada pesan paralinguistik, yaitu pesan bagaimana kita melafalkan sebuah komunikasi verbal, kita melafalkan dengan yang benar. Jika benar, maka pesannya pun akan tersampaikan dengan benar. Misalnya kita bilang, diam, orang akan menerima pesan itu, oh mungkin orang ini sedang marah, sensitif sekali. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menyebutkan berbagai macam komunikasi nonverbal menurut Hafid Syangara. Itu yang pertama ada kinestik, gerakan tubuh. Yang kedua itu adalah gerakan mata. Yang ketiga ada sentuhan. Yang keempat itu ada paralanguage. Itu juga berkaitan dengan paralinguistik. Sama pendapat mereka bahwa itu jarak itu dihasilkan
pelafalan. Pelafalan yang diucapkan itu juga menyampaikan pesan tertentu. Seperti menyampaikan emosi kan? Seperti itu. Kemudian diam pun termasuk komunikasi. Bagaimana seorang itu saat dia diam, antara dia bingung atau dia malas. Nah, jika dia malas berekspresi, berarti dia tidak tertarik akan materi yang disampaikan. Kemudian yang ke-6 ada postur tubuh, yang ke-7 ada kedekatan dan ruang. Itu berkaitan juga dengan tadi prokasemik. Kemudian ada warna yang kita pakai, itu juga mencerminkan perasaan kita. Kemudian ada waktu dan lalu bunyi, seperti misalnya berarti artinya kita paham. Oke, kita lanjut ke fungsi komunikasi. Saya akan menyebutkan saja, mungkin waktunya sudah habis. Melengkapi informasi sebagai penegasan. Dalam saat kita berbicara secara verbal, kita menggunakan juga komunikasi non-verbal seperti begini. Artinya kita mengutip. Kemudian yang kedua sebagai alat interaksi. Yang ketiga mengekspresikan emosi. Itu yang saya maksud tadi. Pada saat kita melafalkan sesuatu, saat penegasannya, intonasinya agak tinggi, mungkin orang akan menyampaikan, orang akan menerima pesan kita dengan, mungkin orangnya sedang marah. Dia menerima emosi kita, mengekspresikan emosi kita. Kemudian yang keempat itu membentuk citra. Nah, citra yang terbentuk itu itu tadi yang berkaitan dengan arti faktual, di mana pakaian yang kita pakai saat kita berpakaian sopan, orang akan menganggap kita sebagai orang yang berwibawa. Kemudian yang kelima yaitu memperlihatkan kekuasaan. Pada saat orang tua kita seperti ini, kita disuruh masuk. Orang tua kita itu memperlihatkan bahwa dia berkuasa atas diri kita sebagai anaknya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih apabila waktunya lewat. Maaf. Itulah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.